sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh sukacita kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa karena atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita masih diperkenankan untuk beribadah meskipun masih di rumah masing-masing. Jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan nama-Nya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Sri Arwan Saratu STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Jemaat Tuhan, kami mengundang berdiri dan kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat 7 bait 1 dan 2. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Firman Tuhan yang akan menjadi nas pembimbing bagi kita pada saat ini, Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Firman Tuhan sebagai berikut. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Amin. Kita merespon nas pembimbing melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 bait lagu yang pertama. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, saat ini kami kembali diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga-keluarga kami. Kiranya perkenaan Tuhan terus-menerus kami alami, kami rasakan, menjadi bagian hidup yang penuh dengan damai sejahtera oleh karena Tuhan. Saat ini dari tengah-tengah persekutuan kami lewat ibadah hari Minggu saat ini, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami untuk menyimak dan memahami maksud firman-Mu, sehingga kami dapat mewujudkannya lewat kehidupan beriman kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan bagian perikop pembacaan firman Tuhan berdasarkan bacaan seragam Gereja Toraja Mamasa untuk hari ini. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Firman Tuhan sebagai berikut. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang membaca dan memelihara kebenaran firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, pernahkah kita berjumpa dengan orang-orang yang hidup dalam situasi seperti yang dialami oleh Hagar dalam perikop pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Seorang yang menjalani kehidupan yang sangat luar biasa, seorang perempuan yang mampu mengatasi beratnya tekanan hidup dan memperjuangkan masa depan anaknya. Mereka berada pada kelas sosial menengah ke bawah. Sehari-hari harus berjuang mengatasi sulitnya hidup, bahkan berada di bawah kekuasaan orang lain. Setiap saat mereka bisa mendapatkan masalah tanpa kemampuan membela diri. Mereka memiliki keluarga, terutama anak yang masa depannya ada di tangan mereka. Bahkan ada yang sejak muda menjadi orang tua tunggal. Tidak sedikit anak yang terlantar atau terabaikan karena orang tuanya tidak mampu mengatasi keadaan. Tidak jarang ada yang menjual anaknya, ada yang membuang, atau bahkan ada yang memberikannya kepada orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak kenal kisah Hagar? Kisah yang kita baca hari ini. Hagar adalah budak pada keluarga Abraham dan Sarah yang berasal dari Mesir. Namanya menjadi penting dalam perjalanan keluarga ini. Ketika Sarai yang tak kunjung mengandung anak yang dijanjikan, lalu meminjam rahim Hagar untuk mengandung anak Abraham. Mengandunglah Hagar dan melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail. Tetapi betapa malang baginya sebab tidak lama kemudian sang majikan atau nyonyanya pun mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang memang sudah lama mereka nantikan. Sekarang Ismail tidak lagi diperlukan. Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan anaknya itu keluar dari rumah mereka dengan hanya bermodalkan roti dan sekirbat air. Lalu Hagar membawa Ismail mengembara di padang gurun Beersheba, dan dari segi ukuran manusia, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang namanya padang gurun sangat sulit dijadikan tempat untuk bertahan hidup. Tetapi justru di tengah-tengah padang gurun yang sulit itulah ia membangun hidupnya. Dalam hal ini Hagar membangun hidupnya dan masa depannya bersama dengan Ismail anaknya. Hanya bermodalkan roti dan sekirbat air. Ini yang diberikan Abraham kepadanya. Sebagaimana di dalam perikop pembacaan firman Tuhan ayatnya yang ke-14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Hanya roti dan sekirbat air. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kirbat adalah kantong kulit yang dipakai untuk menyimpan air atau bahkan susu atau bahkan minyak. Umumnya dipakai juga oleh para musafir atau para pengembara sebagai tempat bekal selama perjalanan mereka. Tentu saja bekal roti dan sekirbat air terlalu sedikit bagi mereka berdua, Hagar dan Ismail, untuk berjalan tanpa arah dan tujuan di padang gurun yang panas dan kering. Dan benar air dalam kirbat itu habis. Ismail digambarkan dalam perikop pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini
Ayatnya yang ke-16, ke-15. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Mereka kehabisan air. Bisa dibayangkan keadaan Ismail bahkan juga Hagar mengalami dehidrasi, sehingga di situ Hagar mengatakan, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Rintihan seorang ibu yang melihat anaknya. Rintihan seorang ibu yang tidak tahan melihat anaknya menderita karena kekurangan air minum. Tetapi dalam keputusasaan Hagar, sebagaimana di ayat 15 yang kita baca tadi, di dalam keputusasaan Hagar, ternyata Allah yang sungguh peduli dengan keadaan manusia, Allah yang sangat peduli itu hadir menyapa keberadaan Hagar bersama dengan Ismail. Di ayatnya yang ke-18 dan 19, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekirbat air, ayat 18 dan 19 bunyinya begini, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Sekirbat air diganti Allah menjadi sebuah sumur. Allah yang begitu peduli dengan pergumulan Hagar hadir dengan mujizatnya. Bagi kita Bapak Ibu, membaca kisah ini mungkin terkesan biasa saja, tetapi bagi Hagar ini sesuatu yang luar biasa. Sumur di padang gurun nilainya melebihi apapun. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berandai-andai, mencoba untuk memposisikan diri kita ada pada posisi Hagar. Apa yang kita pikirkan ketika mendapati kirbat atau mungkin botol air minum kita kosong, sementara tujuan kita belum terlihat jelas, tidak ada air minum. Mungkin bagi kita juga hampir sama seperti Hagar, tidak ada lagi harapan. Lalu mungkinkah kita menyerah? Mungkin saja. Banyak orang yang akan mengambil jalan ini, banyak orang yang akan menyerah kalau ia sudah merasa menemukan jalan buntu. Ketika ia sudah merasa tidak ada lagi harapan. Syukur bahwa Hagar tidak memilih jalan itu. Andai Hagar mengambil jalan pintas, berhenti di tengah kisah ini, maka ia dan anaknya tidak akan melihat luar biasanya rancangan Allah. Ia tidak akan melihat luar biasanya pekerjaan Allah bagi perjalanan hidup mereka berdua. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, bahwa dalam kehidupan ini terkadang karena terlalu sulitnya tekanan hidup, terkadang karena beratnya masalah hidup yang sering kali kita jumpai, kita terus menangis, kita terus mengeluh sampai kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita berdoa, tetapi kita terus mengeluh, sehingga bukan suara Tuhan yang kita dengar, tetapi keluhan kita sendiri. Itu yang terus-menerus kita dengar. Hidup kita kadang bising dengan keluhan kita sendiri, sehingga terkadang kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, yang mau dikatakan dari kisah ini bagi kita bahwa sesulit apapun hidup, jangan pernah lari dari tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sebab dalam kisah ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang menjadi tanggung jawab kita menangis, dalam hal ini Ismail, tangisannya, suaranya sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan kepadanya melalui kita, orang yang memang harusnya bertanggung jawab.
Makanya tadi saya katakan syukur bahwa Hagar tidak berhenti di tengah kisah ini. Andaikan Hagar berhenti di tengah kisah ini, ia tidak akan melihat luar biasanya rancangan Allah bagi masa depan mereka berdua, Hagar dan Ismail. Jangan hanya melihat kesusahan hari ini, tetapi teruslah percaya kepada Tuhan. Mungkin tidak hari ini, tetapi besok atau suatu hari nanti Tuhan pasti bekerja. Ketika kita berdoa hari ini kepada Tuhan, mungkin saja Tuhan tidak langsung menjawab doa kita hari ini, tetapi bukan berarti bahwa Tuhan berhenti bekerja. Mungkin tidak hari ini, tetapi besok, bahkan suatu hari nanti Tuhan pasti bekerja. Jangan mudah menyerah, sebab jika hari itu Hagar tidak percaya kepada janji Tuhan, ia bisa saja membiarkan Ismail mati. Tetapi dalam ayat 19 berkata, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Sekirbat air diubah Tuhan menjadi sebuah sumur. Keadaan yang tidak berdaya, titik terendah sekalipun dalam hidup ini bisa diubah Tuhan menjadi sesuatu yang lebih baik, kehidupan yang penuh makna ketika kita tidak mudah menyerah di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Ketika hari ini kita sedang bergumul dengan masalah atau situasi berat apapun, jangan mudah menyerah. Kita belum sampai pada akhir kisah. Tuhan masih terus bekerja sampai akhirnya kita juga akan melihat rancangan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan, melakukan pelengkap Kidung Jemaat 138, bait lagu yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu saya ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bersama berdiri. Mari dengan hati dan mulut kita bersama-sama mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menyatakan tanda ungkapan syukur kita. Kita menyatakan persembahan syukur kita diiringi pelengkap Kidung Jemaat 216, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang ketiga. Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan pengharapan iman dan syukur kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa Allah selalu punya cara memelihara kehidupan kami di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit sekalipun. Firman-Mu hari ini hadir menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Allah terus merancangkan yang terbaik, kendati pun kami harus melewati situasi-situasi yang sulit sebagaimana yang dialami oleh Hagar dan Ismail. Oleh sebab itu Bapa, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami untuk tetap percaya pada janji Tuhan, untuk tetap percaya pada setiap pekerjaan Tuhan. Dalam situasi apapun kami, dalam keadaan bagaimanapun kami seharusnya tidak khawatir, tidak takut dan gentar, sebab Allah akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Allah dapat mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi luar biasa, mengubah sekirbat air menjadi sebuah sumur, menjadi apa yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Saatnya kami berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani. Biarlah Tuhan terus berkarya, memberikan kekuatan dan kebijaksanaan, sehingga di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini, kami tetap beroleh pengharapan, kekuatan dan berkat semua karena pertolongan Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas mereka. Ada yang sudah mulai bekerja, ada yang masih tetap bekerja dari rumah. Kiranya Tuhan terus berkenan memberkati dalam segala bentuk pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mari Bapa Tuhan terus memperlengkapi dengan segala yang baik, sehingga atas kuasa perkenaan dan pertolongan Tuhan menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit sekalipun. Berkati pekerjaan jemaat-Mu, berkati usaha-usaha yang mereka geluti, sehingga akan mendatangkan berkat sukacita, terus dipakai untuk menata melanjutkan kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa di sorga,
kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan, baik oleh karena sakit penyakit maupun oleh karena duka cita. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, hamba-Mu Bapak Dr. Andus Soleman, Bapak Jade Parua, Nyonya Elsie De Parua, Bapak Yohanes Sonda, Nyonya Yohanes Sakawael, Bapak Cornelius Kadang, Ibu kekasih dari Bapak Ilham, anak kekasih Rio Palapesi, Bapak Supriyadi Narno. Dalam kondisi kelemahan tubuh, ada yang dirawat di rumah, ada yang di rumah sakit. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lawat mereka dengan kuasa dan penyertaan Tuhan, beroleh kekuatan dan kesehatan, pengharapan dan iman, semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kami semuanya akan tetap menikmati segala yang baik, pekerjaan-pekerjaan Allah dalam perjalanan hidup beriman kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berduka cita, keluarga Bapak Elias Robert, atas meninggalnya ayah terkasih almarhum Bapak Robert Sirenden pada hari Rabu 10 Juni 2020. Keluarga Ibu Dorce Datu, atas meninggalnya saudara terkasih pada hari Sabtu 6 Juni 2020. Berkati keluarga yang berduka cita, beroleh kekuatan, keteguhan iman, penghiburan hanya daripada-Mu, sehingga tetap dapat menapaki hari demi hari dengan pengharapan iman kepada Kristus Sang Juru Selamat kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur bersuka cita oleh karena pertambahan usia. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu bagi kehidupan mereka, memasuki tahun yang baru, usia yang baru, mungkin saja dengan harapan yang baru. Kepadamu Bapa kami mohon, perlengkapi dengan segala yang baik. Tuhan mengenal segala bentuk harapan dan kerinduan mereka lebih dari yang kami kenal. Berkati Bapa, dengan pengharapan kepadamu, mereka akan terus menapaki hari demi hari, tahun-tahun perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan, mengisi kehidupan mereka dengan penuh ungkapan syukur, semua karena pertolongan Tuhan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pergumulan bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia pada umumnya masih berjuang, masih bergumul oleh karena pandemi wabah virus corona. Kepadamu Bapa kami mohon, beri kami hikmat dan kebijaksanaan, bahkan anugerahkan kami kekuatan dan kesehatan. Kiranya kami senantiasa terhindar dari wabah virus corona, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menata menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang terus berjuang. Tuhan tuntun dan hikmat Tuhan kiranya menjadi bagian mereka dalam menanggulangi wabah virus corona, sehingga ada jalan yang terbaik dari Tuhan melalui para pemerintah kami, sehingga semua yang terbaik dinyatakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini pada umumnya. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-hamba-Mu yang menata pelayanan setiap saat, penatua Syamas, badan pekerja majelis jemaat, koordinator-koordinator daerah pelayanan. Berkati mereka Bapa, tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, perlindungan Tuhan dalam melakukan berbagai tanggung jawab pelayanan. Bahkan juga bagi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian lewat ibadah hari Minggu saat ini, organis Kantoria, operator tim multimedia, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Majelis jemaat Syamas Rona Resta Mawatang, Tuhan berkati dalam pelayanan mereka sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan, menjadi berkat di tengah-tengah hidup jemaat-Mu. Koster dan tata usaha juga Tuhan berkati, Tuhan sertai. Bapa di sorga, terima kasih, persembahan syukur umat-Mu Tuhan sertai, menjadi alat di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu untuk terus menata berbagai tanggung jawab pelayanan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami.
Ini pengharapan dan syukur kami kepadamu. Tuhan menyambut menyempurnakannya. Kami berdoa, memohon bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk kembali bersama berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan lewat pelengkap Kidung Jemaat 277, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hadapi dan jalanilah kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, dan sebagai jaminanmu, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam pimpinan penyertaan Roh-Nya yang kudus menjaga, melindungi, memberkati kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sri Arwan Saroto STH yang telah melayani kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan pelayanan serta dalam keluarga. Diucapkan juga terima kasih kepada Kantoria, Organis, dan tim multimedia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.